Puji nama Tuhan. Shalom Jemaat Tupiem. Shalom. Sekali lagi mana suaranya Shalom Jemaat Tupiem. Shalom. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan Allah kita. Amin. Sebab ada sukacita di tempat ini mengalir buat kita semua. Amin. Come on. Tiada yang bisa menandingi.
kemuliaan lagi buat Tuhan sekali lagi. Saudara, ini ibadah saya yang keempat hari ini. Jam 7 tadi, jam 9, jam 11, sekarang yang jam 2. So you can do better praising God, oke? 1, 2, 3 yang panjang ya, siap-siap ya. 1, 2, 3 kita puji Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan kembali duduk teman-teman semua. Mungkin pertama-tama aku pengen menyambut dulu, adakah yang pertama kali datang di tempat ini? Adakah jiwa baru di tempat ini? Please jangan malu-malu, lambaikan tangan. Kalau yang tahu sebelahnya jiwa baru juga lambaikan tangan biar kita tahu ada jiwa baru di tempat ini. Wah, puji Tuhan ya, jemaat yang setia semua di tempat ini. Kita akan offering terlebih dahulu saudara, sebelum kita lihat ada pengumuman-pengumuman. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita pada hari ini. Saya akan mulai dengan doa persembahan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Kami mau berikan sesuatu yang manis, yang baik buat Engkau Tuhan, yang terbaik daripada kami ya Bapa. Pakailah segala yang kami punya Tuhan untuk kemuliaan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati persembahan ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selagi saudara memberi, boleh take your time, saudara bisa scan QR, pastikan atas nama GBI PRJ ya saudara. Nah ada satu pengumuman saudara, nanti di akhir bulan ini kita ada satu acara di GBI PRJ, boleh tolong dibantu immersive concert dari teman-teman multimedia. Ya, akan ada satu acara yang luar biasa saudara, sama seseorang yang sudah tidak asing lagi, dari Pak Jonathan Prawira. Begitu banyak lagu-lagu karya yang memberkati kita semua. Itu ada di Sabtu 26 Oktober 2024. Nah tiketnya ini saudara bisa scan di barcode, dan di situ nanti akan ada tertera harganya. Nah pastikan saudara semua yang haus dan rindu boleh datang kepada acara konser ini yang akan diadakan Sabtu 26 Oktober jam 18 sore. Dari 2 PM juga nanti ada beberapa teman di sini yang ikut melayani pada acara ini ya. Nah saudara, tidak lupa untuk kita mau ajak saudara terus untuk ikut Cool atau Komsel saudara ya. Jangan lewatkan untuk bertumbuh bersama. Kadang-kadang kita butuh orang di kiri kanan untuk support kita. Nah saudara, Cool di 2 PM ini luar biasa sekali. Saya dengar kemarin bocoran udah ada beberapa pemimpin Cool yang siap maju ya. Dan juga nanti setelah retret kayaknya mau buka 10 Cool lagi. Jadi 20 ya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Jadi siap-siap yang ditunjuk tiba-tiba. Ya, gak ada kata siap gak siap. Adanya siap-siap langsung masuk ya. Ada Cool New Life, Link, Reverse. Saudara bisa lihat waktunya beda-beda. Juga ada Cool Young Couples and Young Family. Jangan lupa untuk join. Yang sudah mau berkeluarga, yang sudah berkeluarga, yang punya anak. Bisa join Cool dan kita akan bertumbuh bersama. Setelah Cool, pasti akan kita arahkan untuk melayani saudara. Karena gak cukup bertumbuh hanya di Cool, kita harus bertumbuh di dalam pelayanan juga. Ya karena itu kita juga buka banyak tempat volunteer saudara. Ada kreatif, ada praise and worship, hospitality. Saudara bisa lihat ada community, usher, greeter, nursery di belakang sana dan juga sosial media. Ya join pelayanan. Karena di dalam pelayananlah kita bisa bertumbuh. Karena bertumbuh itu adalah memberikan sesuatu daripada kehidupan kita. Ya, jadi kita open our home, kita open our hand, mari kita melayani bersama-sama. Nah kemudian kita ada video singkat ya, sekitar 1-2 menit ya. Multimedia boleh tolong disiapkan video Presence 24. Ini buat kamu yang hidupnya selalu ingin naik. Maju selangkah, 2 langkah, ada aja yang narik. Ada yang bermimpi pengen naikin karir finansial, tapi terjebak zona nyaman dan rasa takut gagal. Ada juga yang mau naik level dalam hubungan, tapi masih dikuasai trauma, kurang percaya diri, dan ketergantungan. Pertanyaannya, apakah kamu sudah bangkit? Naik itu pilihan, tapi bangkit
Itu keharusan. Tanpa bangkit, kita nggak bisa naik. Dan tanpa Tuhan sebagai fondasi, bangkit hanyalah aksi yang mudah tererosi. Yuk, bangkit dari kegagalan. Bangkit dari kekecewaan, bangkit dari rasa takut, dan bangkit dari ketergantungan. Bangkit bukan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bangkit untuk keluargamu, bangkit untuk teman-temanmu, dan bangkit untuk generasimu. Bangkit sehingga melalui cerita hidup kamu ada nama Tuhan yang dipermuliakan. Bangkit, tapi kali ini bareng Tuhan ya. Rise up, light up. Presence 24, rise. Siapa yang excited boleh kasih tepuk tangan semua. Siapa yang ikut Retreat Presence 24 di tempat ini, lambaikan tangannya. Woo! Hampir semuanya ya saudara. Beberapa hal terjadi saudara. Minggu lalu peserta retreat masih kurang ya. Masih kurang. Lalu minggu lalu kita ada presentasi di IR. Tapi bukan karena kekuatan manusia. Setelah presentasi hari Minggu, tiba-tiba Senin malam saudara. Itu WhatsApp di grup Rise itu kok banyak banget gitu ya, sampai ratusan. Dan terjadi terus-terusan dan dalam 1-2 hari, 3 hari ke depan, semua slot presence ini sudah full saudara. Kita percaya Tuhan akan mau berbuat sesuatu, betul. Kita udah rasakan getaran-getarannya. Para pembicara ini buat teman-teman yang ikut. Yang belum ikut it's okay, tahun depan ada lagi Presence 2025. Katanya mau 500 orang ya. Nah ketua panitianya siap-siap tuh. Ya. Nah getaran-getaran ini bukan getaran cinta, tapi kita percaya Tuhan mau berbuat sesuatu. Ya. Dalam 1, 2, 3 hari orang yang daftar habis. Para pembicara yang sudah dipersiapkan, kita semua tertekan tapi temanya saling menyambung. Tanpa direncanakan tiba-tiba dari si ini mau ngomong ini, dari si ini mau ngomong itu, semuanya nyambung. Dan kita percaya Tuhan pasti akan berbuat sesuatu. Masih ada slot terbuka kah? Ya, sebenarnya udah ditutup, tapi khusus di ibadah ini. I'm sorry. Mereka bilang ke saya udah ditutup saudara, tapi kerinduan kita saudara bisa join ya. Tapi jadi saya nggak tahu adakah 1, 2, 3 orang, 4 orang di sini yang masih pengen ikut. Abis ini samperin saya ibadah ini dan daftar, kita masih ada beberapa slot. Panitia udah siap tidur di aula, tidur di pinggir, semua udah siap. Supaya kita bisa menjalankan retreat ini dengan baik. Amin saudara. Are you excited? Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Mari kita berdoa saudara, mari kita bangkit berdiri. Bapak terima kasih Tuhan buat persiapan retreat yang sudah boleh terjadi sampai sekarang. Begitu banyak panitia yang meeting, rapat, bertukar pikiran sampai sekarang. Bapak kami berdoa untuk segala waktu yang mereka invest, Kau yang kembalikan Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Kami berdoa Tuhan biar di retreat ini ya Tuhan, boleh ada kebangunan rohani terjadi. Boleh ada kebangkitan yang terjadi Tuhan. Kami boleh melihat ya Tuhan anak-anak muda Tuhan, cinta benar-benar mati-matian sama Engkau ya Tuhan. Memilih Engkau menjadi nomor satunya di dalam kehidupan ya Bapa. Kami berdoa untuk tempat retreatnya, kami berdoa untuk para pembicara, kami berdoa untuk acara. Kami berdoa terlebih lagi untuk jiwa yang sudah mendaftar. Jiwa ini biar boleh Kau bikin excited Tuhan. Kau sudah kasih hint bahwa sesuatu pasti terjadi dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami serahkan Retreat Presence 2024 ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa buat teman kami Tuhan. Yang papanya besok akan operasi ya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak mungkin Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu berkata, kalau 2 orang saja sepakat, maka Tuhan akan mengabulkan doa bahwa Kau ada hadir. Kami banyak di sini ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami doakan teman kami yang papanya akan operasi hernia ya Tuhan besok.
Biar kami berdoa Tuhan, Kau lancarkan segala macam prosedur operasinya Tuhan. Kau yang pakai tangan dokternya Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang sempurna ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, boleh ada kesembuhan, pemulihan terjadi ya Tuhan. Dan fisiknya teman papa kami ini Tuhan boleh dipulihkan kembali seperti semula. Kami percaya ada bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan ya Tuhan. Kau yang pakai rumah sakit, Kau yang pakai dokter, berikan kekuatan untuk keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi, kami mau menyembah. Kami mau rasakan Engkau, we want to celebrate You, oh Jesus. Urapi kami semua, urapi ibadah ini ya Tuhan. In Jesus name, thank You. Sebab kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab tiada Allah lain selain Engkau Yesus. Sebab Engkau dekat dan Engkau sahabat setiap kami Tuhan Yesus.
bisa
bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kami terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melangkungkan dan kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Terpujilah firman-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini ketika Engkau menghadapkan wajah-Mu saat pemberitaan firman-Mu, biarlah kiranya Kristus dinyatakan oleh Roh Kudus kepada hati dan pikiran kami. Mengubah kami, mengubah cara pandang kami, merangkul kehendak Allah dalam hidup kami. That we don't want to do just what we want, Lord God, but we want to do what is right according to your will. So that your name will be glorified. Kami berdoa biarlah kiranya kebenaran firman ini akan masuk dalam hati kami dan mengubah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan pujian kepada kita. Amen. Shalom saudara. Amen. Silakan duduk.
Hari ini judul pemberitaan firman adalah aman di tengah dunia yang tidak bersahabat. Securities against the hostile world. Gimana kita bisa hidup aman di tengah-tengah dunia yang memusuhi kita? Adakah di sini teman-teman, saudara-saudara yang di kelas atau di cubicle di departemen saudara, saudara bukan cuma orang Kristen sendiri, tapi saudara kayaknya jadi the enemy of state gitu ya, musuh bersama gitu loh. Kayaknya saudara ini menjadi orang yang membuat mereka tidak bisa nyaman untuk berbuat kejahatan. Karena saudara gak akan pernah mau diajak untuk melakukan konspirasi-konspirasi jahat. Tetapi bukan cuma itu, bagaimana seandainya juga saudara tinggal di satu daerah, wilayah yang dimana orang itu betul-betul ingin membuat saudara hilang, keluar dari sana, diusir. Dan saudara mungkin juga seperti 2 bulan yang lalu kasus di satu sekolah internasional di mana satu anak itu dipukulin oleh mungkin berapa, 30 orang. Sekolah, baik mau sekolah di sekolah nasional, internasional, tidak ada jaminan bahwa kemudian kita bisa hidup enak, hidup tenang. Mau sekolah ke luar negeri juga bukan tidak jaminan bahwa saudara pasti akan aman. Bagaimana saudara bisa hidup aman, bukan nyaman, aman. Dan hidup aman bukan berarti tidak ada ancaman. Bukan berarti hidup it's like in the bubble gitu loh. Dimana kita tuh ada di dalam satu lingkungan yang begitu aman. Sehingga tidak ada satupun yang bisa mengganggu atau mengusik kita. Ada satu teman saya yang saking sterilnya perutnya, pulang dari Amerika, dia makan lemper satu aja. Habis itu seumur hidup dia punya masalah dengan pencernaannya. Tapi kalau teman-teman India, Filipina begitu ya. Kalau makan begitu saya ingat karena saya pernah tinggal di Filipina. Satu kali ikut conference kampus, pergi ke sana. Di belakang hotel saya lihat, wih ini rame banget nih bubur seafood gitu kan. Waduh. Terus yang kedua saya pikir sama dengan di Indonesia, kalau anak mahasiswa banyak pasti murah. Yang kedua pasti enak karena rame gitu. Saya makan, ini baru hari pertama conference, ada 1 minggu saudara. Makan. Hari itu saya diare 1 minggu, nggak bisa ikut conference. Bolak-balik, bagus saya nggak masuk rumah sakit. Terus kemudian satu kali orang ini ke Indonesia. Lalu saya ajak dia pergi dan dia bilang gini, Markus kamu tahu nggak tempat yang kamu makan waktu itu? Iya saya tahu, saya bilang. Kamu masih ingat nggak? Masih. Kamu tahu nggak bagaimana rasanya? Enak sih saya bilang, cuma gue 1 minggu itu gue sakit diare. Nah sini. Lalu dia pergi itu, dia tunjuk orang yang jualan di pinggir jalan Indonesia. Yang jualan yang embok-embok itu loh. Nah kira-kira beginilah kualitas yang kamu makan itu. Wah saya bilang, gue udah rasa perut gue ini udah apa aja bisa dimakan gitu loh. Ternyata masih nggak kuat sama orang Filipina. Nah kalau saudara pernah ke India, India perutnya lebih kuat lagi saudara. Ya, lebih dahsyat lagi perutnya orang India, saudara. Apa aja saudara lihat kan pinggir jalan dan maksudnya higienitasnya itu nggak terjamin. Tetapi itu dia artinya. Kadang-kadang hidup terlalu steril tidak membuat kita menjadi kuat. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana? Saya 6 bulan yang lalu mengutus anak saya pergi ke pusat di epicentrum dari dunia entertainment di Amerika. Di Beverly Hills. Dia masuk satu label internasional untuk jadi artis dan kemudian dia dipersiapkan di sana. Dan saya bilang, waduh Esther, saya bilang papa jauh gak bisa lihat kamu. Dan kemudian waktu PDD muncul, wah mamanya makin panik. Dan dia bilang, Dad itu memang udah biasa. It's an old news dia bilang. Tapi saya bilang, loh kamu tapi ya I know. Makanya papa, anak saya ini kan sebelumnya
Saya nggak mau sejak dari kecil orang udah tahu bahwa dia ini bisa jadi artis. Tetapi saya ingat karena ada satu nubuatan dari hamba Tuhan waktu dia umur 1 tahun. Dia bilang begini, anak ini akan ada kakinya di dua dunia. Satu di mainstream industry, satu lagi di rumah Tuhan. Bukan berarti dia kompromi. Lalu kemudian waktu saya tahu ini adalah panggilannya, maka seluruh hidupnya, seluruh investasi saya berikan untuk grooming anak ini. Tetapi waktu saya harus memilih which one first, mana dulu? Saya memilih untuk dia grounded di dalam rumah Tuhan. Sambil saya prepare karakternya, ketahanannya, ketangguhannya di dalam mentalnya, dalam kerohaniannya. Lalu kemudian umur 17 saya terjunkan dia untuk Indonesian Idol. Masuk 22 besar dan sampai 18 besar di Idol 10. Teman-temannya itu semua pada bagus-bagus kan, Mahalini, kemudian Liodra. Ini jago-jago lah semuanya mereka ini. Levelnya memang above lah di rata-rata daripada season-season sebelumnya. Nah saudara-saudara, tapi kemudian dia bilang, Dad, gak bisa saya di Indonesia. Nah, saya oke lah, kamu berdoa aja. Sejak umur 4 tahun orang udah tawarin dia, Pak, ayo Pak, orbitkan Pak, segala macam. Saya bilang, no. Kenapa? Buat saya simple. Kalau dia gak bisa di grounded di dalam rumah Tuhan, yang menjadi dasar untuk dia launching pad-nya dia, maka saudara gak akan bisa berhasil di dunia sana dengan aman. Your talent, your charisma, your whatever things yang saudara dapatkan itu, karisma saudara, itu can bring you to the top, but your character will put you there selamanya. You maintain on the top. Banyak anak-anak yang karena ingin semangat didorong naik, tetapi kemudian dia nggak kuat menghadapi popularitas. Akhirnya jatuh kepada narkoba, jatuh kepada seks, menjual diri, dan mempertahankan terus supaya dia bertahan di dalam pusaran itu. Nah hari ini kita akan melihat how we can live secure in the hostile world. Dan firman Tuhan para ini kita lihat dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Boleh kita baca bersama-sama dengan suara nyaring 1, 2, 3. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebab siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Nah teman-teman sekalian, bahwa Rasul Petrus menulis ini kepada jemaat di wilayah perantauan atau diaspora. Jadi saudara nanti baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama itu siapa penerima surat ini. Nah karena mereka ada di wilayah perantauan, bukan di Yerusalem, orang Yahudi, biasanya orang-orang ini menjadi sasaran berat. Kenapa? Karena 3 kata yang menjadi pernyataan iman orang Kristen, ini membuat mereka dimusuhi. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan sama-sama. Kamu ngomong itu di Indonesia nggak ada pasti yang bermasalah. Kecuali mungkin berani-berani ngomong di daerah Petamburan. Ya. Sana di gang yang itu. Saudara teriak begitu mungkin habis itu kamu dilemparin. Tetapi umumnya kamu ngomong Yesus Kristus Tuhan nggak ada masalah. Tetapi pada waktu abad pertama.
Beritanya bukan berita mengenai how to be successful. Beritanya bukan how to keep moving on, bukan. Bukan name it and claim it, bukan. Beritanya cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Nah, Yesus artinya kan Allah yang menyelamatkan atau keselamatan dari Allah. Tapi everybody can claim it. Orang Yunani juga boleh klaim itu bahwa ada yang bisa menyelamatkan, Allah yang bisa menyelamatkan, agama lain juga bisa. Artinya ada kekuasaan di luar manusia yang mampu menyelamatkan. Mereka bisa sembah dewa. Tetapi kemudian the moment dia mengatakan Yesus Kristus yang diurapi, berarti ini udah orang tertentu. Maka itu mengacu kepada Yesus dari Nazaret yang dipilih oleh Allah. The moment mereka mengatakan Yeshua HaMasiah, yaitu yang disalib, maka kemudian orang-orang yang mengklaim ini akan dimusuhi oleh orang Yahudi. Makanya mereka ditolak, diusir, dipukulin di dalam Kisah Para Rasul. Pemimpinnya ditangkap, dilarang untuk memberitakan berita itu karena buat mereka Yesus yang disalib itu bukan Mesias. Nggak mungkin Mesias malu-maluin begitu matinya kok terkutuk, telanjang. Nggak mungkin. Mereka berpikir Mesias itu adalah seorang panglima yang datang dan kemudian mereka membebaskan orang-orang ini dan dengan kekuatan seperti Elia. Makanya doa mereka tuh selalu pada cawan yang terakhir itu dalam perjamuan orang Yahudi itu cawan terakhir itu namanya cawan Elia. They will expect Elijah will come. Di dalam Maleaki dikatakan roh Elia itu akan datang. Nah ketika di dalam Markus Yohanes Pembaptis berkhotbah seperti Elia, mereka berpikir Elia akan datang dan Mesias sudah datang. Ternyata Yohanes Pembaptis mengacu kepada Yesus yang gak ada tampangnya seperti Elia. Tetapi kita tahu bahwa dialah Mesias. Nah ketika ini diberitakan, orang-orang Yahudi menolak. Orang-orang yang percaya ini, akhirnya mereka tersingkir. Diasingkan. Dianiaya, dilaporkan kepada pihak berwajib. Tetapi itu tidak membuat orang-orang mereka ini masuk bermasalah dengan pihak Romawi yang menjadi penjajah dunia pada waktu itu. Sampai Anda mengatakan Yesus Kristus itu adalah kurios, Tuhan yang melampaui kaisar. Nah itu saudara sudah mulai bermasalah. Di dalam Kisah Rasul 4:18 itu ada kisahnya Galileo itu. Orang Yahudi ini melaporkan si Paulus karena dia berkhotbah tentang Yesus Kristus. Tetapi kemudian dia bilang, ini urusan lu, urusan agama lu, ngapain gue pusing sebagai orang Romawi. Tetapi the moment dia bilang bahwa enggak, kalau dia melawan karena dia ini mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang melampaui kaisar Romawi. Nah the moment itu saudara sudah subversif, saudara sudah melanggar hukum negara, saudara layak dihukum mati. Jadi jangan kaget, saudara lihat orang-orang Kristen tuh dilempar di daerah-daerah terpencil seperti ghetto namanya. Ya, kalau saudara pergi ke Amsterdam karena saya melayani di Belanda, lalu kemudian saudara pergi ke Italia ada pasar Judaika, itu dulu adalah ghetto. Tempat orang-orang Yahudi dibuang ke sana, lalu kemudian mereka ini seperti terasing dan mereka jadi semua sekitar kayak pengepul begitu ya, kayak pemulung dan barang-barang bekas mereka olah lagi, lalu kemudian dan akhirnya karena begitu hebatnya orang mau beli lagi tuh barang bekas itu lebih bagus. Dimiskinkan, ditolak. Tidak heran mereka juga banyak yang dibakar sebagai obor tiap malam, sebagai penerangan jalan karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang menentang pemerintah. Dilempar di arena gladiator, diketawain, ditepukin. Untuk melawan singa dan segala macam orang-orang buas. Inilah yang terjadi pada masa itu. Jadi to be a Christian is a very dangerous decision. Sangat mengerikan sekali. Tapi justru pada waktu itu apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus tentang mereka ini? Apakah kemudian kita jadi orang yang ketakutan lalu kemudian kita menjadi terpencil, menjadi menutup diri atau sebaliknya? Kamu harus tetap melakukan amanat agung.
Nah mari kita lihat 4 hal yang menjadi nasihat oleh Petrus kepada orang-orang. Bagaimana di dalam kondisi kamu teraniaya, kamu minoritas tetapi kamu masih bisa berpengaruh. Ada amin saudara. Kamu bisa berpengaruh dalam duniamu, di dalam dunia usahamu, pekerjaanmu, kampusmu, sekolahmu, keluargamu, komunitasmu. Apa yang kamu harus lakukan? Nah mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat 13, yaitu semangat berbuat kebaikan, passion for goodness. Ayat 13 dikatakan, lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Rajin. Artinya orang-orang gak bisa menyangkal, mungkin mereka tidak setuju dengan iman kita. Tapi mereka gak bisa menyangkal kebaikan yang kamu punya itu. Kebaikan itu menjadi kayak jalan masuk, akses. Untuk orang mengatakan, kami percaya kamu. Dan itu tidak mudah. Alkitab mengatakan jangan datang kepada mereka dengan tangan kosong. Bawa sesuatu. Saya 2 tahun di bawah kolong jembatan Penjaringan sana, Gedong Panjang. Tidak ada itu kita datang dengan tangan kosong. Tapi tidak mudah dan tidak murah. Ada yang sudah berdiam di sana 70 tahun tidak melakukan apa-apa. Dengar baik. Kita selalu mengatakan, Tuhan, Engkau memanggil kami sebagai terang, sebagai garam dunia. Ujiannya gampang. Kalau kamu pindah dari situ, nyesel gak mereka? Kalau mereka gak nyesel, maka nyukurin malah, maka kita tidak pernah dampak sama mereka. Kita gak pernah jadi berkat. Kita bukan terang, kita bukan garam bagi mereka. Tapi walaupun mungkin kita ini berbeda dengan mereka, tapi ketika kita pindah, ketika kita pulang, keluar dari tempat itu, mereka kemudian merasa ada sesuatu yang hilang. Nah, di situ kita sudah berdampak. Itu yang Rasul Petrus mau mengatakan. Just keep doing the good things. Mau mereka marah sama kamu, just keep doing the good things. Karena satu hari nanti mereka akan yakin bahwa kamu punya hati benar. Kamu punya nurani itu benar. Kamu punya motif itu benar. Karena kadang-kadang kita mau quick fix. Kita mau jalan cepat. Ayo paksa dia terima Yesus. Saudara 2 tahun. Saya cuma bagikan kasih dan membagikan kebenaran firman dengan konteks berita mereka. Sampai 1 kali saya dengar. Ada orang dari mereka ini datang diam-diam ke satu tempat orang Kristen dan mengatakan, bagaimana caranya saya mau dibaptis? Ingat, mereka bukan orang Kristen. 95% yang kami layani bukan orang Kristen. Dan buta huruf pula lagi, susah sekali. Gak punya background apa-apa tentang kekristenan. Tetapi saudara, akhirnya pelan-pelan seperti Nikodemus gitu loh. Orang ini datang diam-diam ke satu tempat dan bilang, gimana caranya saya mau dibaptis? Yang didatangin ketakutan saudara. Kita udah bangun capek-capek, kita cuma kasih mereka. Karena buat mereka, mereka pasti Tuhan akan menyatakan dirinya kepada mereka. Amin saudara. Jadi jangan takut. Malah kalau saya belajar dari pengalaman saya waktu saya di Depok. The more they become so hostile, it closer to the gospel. Satu kali ada satu kepala preman, ngeri banget nih anak. Mahasiswa, rambutnya segini. Wow, penggemar Bon Jovi berat. Mukanya aja kalau orang lihat, jadi setiap kali ada ospek begitu ya, dia dijadikan sebagai ketua keamanan. Karena kalau dia lihat aja orang pingsan. Pingsan, bener pingsan. Jadi dia pakai, namanya Robert. Udah Batak, mukanya lebih ngeri dari Gajah Mada. Gondrong pula, wah badannya gempal. Waduh udah cocok lah. Lalu satu kali satu anak ini bertobat, saya layanin dia. Bagian dari kepreman ini satu anak ini.
Dan mereka itu kos satu deretan begitu. Dan bayangin ya, saya datang pasti lewat rumahnya si Robert ini. Dan Robert bilang, ada apa bang? Oh enggak, ini gue cuma mau ngobrol sama namanya yang sini Steven. Oh iya. Terus lama-lama kita ngobrol, dia nih paling anti. Bayangin mamanya aja bermohon-mohon ya. Untuk rambutnya dipotong, dikasih 2 juta. 2 juta 20 tahun yang lalu loh. Mahal ya. $1.000 itu saudara. Minta tolong. Nggak dikasih sama dia. Enggak, ngapain gua. Tapi akhirnya dipotong juga karena mau maju sidang. Nah kan saya bilang bodoh kamu Robert, saya bilang. Akhirnya lu juga dipotong gratis kan. Coba waktu itu kamu ikut mama kamu. Tapi kan dia belum bertobat pada waktu itu. Nah lalu akhirnya ini orang mukanya ngeri banget. Nggak ada orang yang berani datang. Tetapi karena waktu itu firman Tuhan datang sama saya. Kamu ini akan kumpul seperti di Gua Adulam. Kamu akan kumpulin orang. Di Gua Adulam saudara tahu kisahnya Daud ya. Ini orang-orang apa semua? Sampah masyarakat. Orang yang pokoknya nggak ada yang mau mendekati mereka. Preman-preman. Karena ini anak-anak muda. Jadi saya pergi ke sana tuh ke wilayah kampus yang memang preman kampus gitu. Saya datang ke sana. Dan saya kumpul, nah narkoba, itu pola Escobar macam-macam itu banyak di situ. Jadi beberapa yang saya injilin mati juga karena akhirnya mati kena tembak atau apa gitu ya. Bandar narkoba gitu. Mahasiswa tapi bandar narkoba juga sudah. Nah akhirnya satu kali seberapapun marahnya Robert ini kepada kekristenan. Satu kali saya lagi bicara sama teman saya ini yang saya muridkan. Dan kita bicara mengenai kuasa kegelapan. Terus dia lewat. Dia bilang, lagi ngapain? Kita lagi ngobrol, mau join gak? Saya bilang. Boleh. Dan dia ngomong, waktu dia bicara mengenai roh gelap, roh kegelapan, dia mulai ketakutan. Saudara dengar baik, orang-orang yang mukanya ngeri itu, dalamnya kosong. Cuman gak berani aja ada orang yang mendekati mereka. Sebenarnya mereka is the most needed person. Yang paling rentan untuk dilayani. Tapi nggak ada yang berani karena mereka bersembunyi di balik badannya gempal, mukanya keras, kencang segala macam. Waktu saya bilang gini, Bet, lu takut sama setan ternyata Bet. Takut lu sama leak. Tapi lu nggak takut sama orang tua lu. Lu nggak hormat sama papa mama kamu. Apalagi sama Tuhan. Tapi sama setan lu takut. Gak berapa lama Robert mulai terbuka hatinya. Singkat cerita, satu kali saya udah meninggalkan tempat itu. Saya dengar, Pak, dia telepon. Masih kenal saya gak bang? Iya kenal dong. Aku udah jadi penginjil bang, jauh di daerah pedalaman di Riau sana. Haleluya, berikan pujian kepada langit. Saudara dengar baik, kadang-kadang kita marah. Tetapi keep doing the good thing. 1 Tesalonika 5:15 berkata, perhatikanlah. Supaya jangan ada yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi terhadap saudara seiman dan kepada semua orang. Passion for goodness. Saudara, ini satu quotes dari Sir John Seeley mengatakan, tidak ada hati yang murni yang tidak bergairah. Jadi artinya gini, if you keep your heart pure, kamu akan jaga passion kamu. Jadi kamu mau tahu bagaimana kamu berapi-api senantiasa. Jaga saja hatimu murni kepada semua orang, baik di jemaat maupun di orang luar. Just keep doing it, kamu akan tahu passion kamu itu luar biasa. Hanya orang-orang yang murni hatinya yang bisa terus bersemangat. Nah yang kedua bukan cuma passion for goodness, tapi juga the willingness, kesediaan untuk menanggung penderitaan, kesengsaraan. Tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, berbahagialah kamu sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Dan Rasul Petrus mengacu ini kepada panggilan mereka dalam 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu meninggalkan jejak. Dengan kata lain bahwa kalau kamu teraniaya karena iman kamu, berbahagialah kamu karena kamu sudah mengikuti jalan Yesus. Amin.
Memang itu resiko ikut Yesus. Pasti kamu teraniaya. Kalau kamu tidak teraniaya, I doubt your faith. Kalau kamu nggak pernah dimusuhin karena iman ya, bukan karena kamu maling ayam. Atau karena kamu nyuri, nipu orang, ciak orang, punya duit. Bukan itu, kalau itu ya wajar kamu ditangkap. Wajar kamu nggak disukai. Tapi kalau kamu udah berbuat baik, kamu berdoa buat mereka. Tapi mereka tetap musuhin kamu, tetap mukulin kamu. Berbahagialah kamu. Karena kalau kamu hidup dengan benar, nggak mungkin saudara kegelapan itu tidak bereaksi. Dan ini tanda kalau saudara sedang maju. You will face resistance. Saya lama jadi chaplain di sekolah penerbangan. Dan selalu ada ingat ilmu begini. Saudara perhatikan, pesawat itu hanya bisa tinggal landas melawan angin. Dia harus against the wind. Karena dia waktu dia powernya ini, angin itu melawan dia sehingga dia membawa daya angkat. Daya angkat. Semakin ada resistance, semakin bagus untuk kamu naik ke atas. Kalau kamu gak punya resistensi, seringkali orang Kristen kebalik. Kalau berdoa, Tuhan kalau ini kehendak Tuhan lancar jaya. Ya elah, lancar jaya. Gak ada masalah, tidak ada tantangan. Saya bilang belum tentu itu dari Tuhan. Karena Paulus bilang begini, aku mau pergi ke Efesus. Karena di sana ada kesempatan besar bagiku untuk memberitakan Injil. Sekalipun banyak penantang-penentang. Kau lihat gak? Sometimes the opportunity hide behind the threat. Betul kan? Coba kata opportunity dalam bahasa Chinese. Ada kesempatan tetapi ada ancaman. Jangan takut. Kesengsaraan itu harus kita alami dan harus kita jalani. Passion untuk bersedia menghadapi kesengsaraan. Ingat ya, anak-anak muda dengar baik ini. Sometimes you just work for your passion. Seneng ya? Ini bukan passion gue nih, gue mau keluar. Saya bilang, lu punya passion apa? Mau jadi barista? Gitu. Passion gue jadi barista. Enggak salah. Tapi kalau nanti lu cuma digaji 2 juta, lu mesti bersedia ya, bersyukur ya. Bersuka cita ya. Passion gue jadi guru. Ya tapi lu cuma dapat 400 ribu sebulan, lu oke ya. Dia tinggalin semua. Saya bilang gini, lu gak ngerti sih passion, kamu berpikir bekerja sesuai dengan keenakan kamu, kesukaan kamu. No. Passion itu dari kata Latin, passio. Bukan itu ya, bukan tisu. Artinya apa? Sengsara. Berarti lo bersedia menanggung sengsara demi sesuatu yang kamu akan lakukan ini. Itu artinya passion. Dan kamu melakukan semua energi kamu ke sana. Itu yang Kristus lakukan. Dengan semangat dia memikul kesengsaraannya. Bukan dengan nyinyir, bukan dengan negatif, bukan dengan berkeluh kesah. Dengan semangat. Dan itu yang Petrus katakan, kamu dipanggil untuk itu. You are called to be persecuted. Masih mau jadi orang Kristen? You are called to be persecuted. Willing to bear suffering. Itu suatu joy. Bahkan itu bagian dari mahkota kita. Ketika kita bersedia menanggung kesengsaraan, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Yang ketiga, bukan cuman passion to do goodness, for goodness, dan juga willingness to bear suffering. Tetapi yang ketiga, fokus kepada Kristus dan pengharapan yang kekal. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Saudara perhatikan itu. Kristus Tuhan. Kuduskanlah hatimu. Apa maksudnya? Waktu kita berdoa, dikuduskanlah namamu Tuhan. Betul? Dalam doa Bapa kami. Dikuduskan artinya begini. Kemuliaan Tuhan itu menjadi
kerinduan saya yang terbesar dalam apapun yang saya kerjakan. Kalau apa yang saya kerjakan tidak memuliakan Tuhan, forget it. Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan dan tujuan akhir hidup kita memuliakan Tuhan. Tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana caranya Pak saya memuliakan Tuhan? Dua hal saja. Cek ini. Apakah hidup saya selaras dengan kebenaran firman? Dan apakah doktrin yang saya yakini di dalam iman saya selaras dengan firman? Jadi your doctrine and your lifestyle must be aligned with the truth. Firman. Itu aja. Jadi nggak ribet ngeceknya. Cek apakah doktrinmu, ajaranmu itu ajaran yang lurus atau sumbang atau palsu. Dan saya percaya tadi waktu saya ngomong sama Pak Radi bahwa saudara serius untuk membangun a Christ-centered message. Karena dunia udah ribet dengan segala macam cuman untuk melayani diri sendiri. Akhirnya Tuhan cuman jadi pembantu kita. Tuhan berkati gua, Tuhan jagain gua, Tuhan urus anjing gua Tuhan. Waktu gua pergi supaya dia gak mati. Tuhan cuman jadi pembantu. Karena itulah dampak dari doktrin prosperity gospel. Tuhan cuma jadi pembantu kita. Bukan kita yang menjadi hambanya dia. Apapun permohonanmu, doamu, kerinduanmu kalau nggak selaras, nggak sesuai, nggak ditundukkan dengan kebenaran, forget it. Tuhan nggak akan jawab. Jangan mau kejebak dengan nasihat-nasihat dunia. Nah ketika Petrus bicara ini sebenarnya dia sedang berbicara satu hal. Kamu harus punya kemampuan apologetika mempertahankan iman kamu. Jadi sebagai anak-anak Tuhan kamu harus tahu. Gak perlu jadi ahli teolog untuk ini. Tapi kamu harus tahu kalau orang tanya kenapa sih Yesus Tuhan? Kenapa sih lu percaya Alkitab lu ini yang dibilang banyak salah itu loh? Dari mana lu bilang Alkitab lu inerrant? Tidak bisa salah. Apa dasarnya? Bisa gak lu buktiin? Bisa gak lu buktiin Yesus itu Tuhan? Kalau saudara bilang, aduh gak tahu ya gue, terserahlah aku punya diem aja. Ya ilah. Di sini dia bilang, kalau ada orang meminta pertanggungjawaban imanmu, kamu mesti siap sedia. Amin saudara. Orang tua bilang, ngapain sih lu udah jadi Kristen? Udah enak-enak sebelumnya kita nyembah ini. Kenapa sih lu jadi Kristen? Entar nanti bapakmu itu mati, siapa yang doain? Bisa gak saudara menjawab itu? Itu yang namanya apologetik dasar. Dan saudara harus punya ability itu. Whether you like it or not. Dan kamu bersyukur. Di dalam gereja ini saudara pasti diperlengkapi untuk hal itu. Amin. Fokus dan siap sedialah. Dan yang terakhir saudara. Jadi kemampuan apologetik tetap harus ada. Peliharalah hati nurani yang baik. Dan dengan hati nurani yang murni dan baik. Supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik. Dalam Kristus menjadi malu. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 2:15 bahwa hati nurani kita itu bersaksi. Berarti validasi dari tindakan kita itu adalah hati nurani kita. Akan membenarkan atau menuduh kita, apakah yang kita kerjakan benar atau tidak, itu tergantung hati nuranimu. Dia mengatakan salah yang ini, benar yang ini. Gak ada orang yang nyampaikan, tetapi kalau kita dalam Tuhan, Roh Kudus itu adalah hati nurani yang menjadi judge-nya kita. Dia bilang gini, lu salah lo. Walaupun saudara gak ngomong, tapi saudara tahu ya ada hati yang gak enak ya. Betul gak? Saya ingat ini nih, dulu saya itu nyontek sampai berdoa untuk contekan saya itu terlindungi. Dan saya paling jago walaupun saya anak pendeta. Tapi Eptanas, mohon maaf ya, Eptanas saya itu. Itu nilai saya tinggi tapi nyontek. Dan gak ketahuan. Dan saya sangat bangga dengan itu. Sampai bapak saya bilang, dia gak tahu tapi dia bilang, oh, kayaknya lu masuk UI aja deh. Waduh, panik saya. Dan 1 bulan itu saya belajar untuk
benar-benar belajar. Akhirnya lulus juga, puji Tuhan. Tapi sebelum saya bertobat, saya master di dalam nyontek. Dulu belum ada segala macam teknologi. Saya udah tahu bagaimana nyontek dengan muka itu kayak poker face. Kayak main poker gitu. Sampai kemudian saya bertobat. Dan pada waktu saya bertobat, saya masih mahasiswa tuh. Ada satu mata kuliah udah banyak, bukunya banyak, ujian. Kayaknya gue udah inget. Gimana ya? Lalu kemudian saya nyontek. Benar, saya jujur, saya nyontek. Tetapi the moment saya nyontek, itu hati saya itu jadi gak tenang. Terus dia bilang, lu salah. Nah, apa yang saya lakukan? Saya punya dua pilihan. Saya diamkan. Udah gak apa-apa, everybody doing it kok. Ini normal kok. Atau yang kedua, saya langsung mau bertobat. Mau jaga hati nurani murni? Kalau Roh Kudus bilang salah, cek dengan firman. Kalau selaras dengan firman, cepat-cepat bertobat. Itu cara kamu menjaga hati nurani murni. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita nyanyikan lagi lagu ini. Bahwa Tuhan ingin kalau kita terhubung dengan Dia. Syakata karalaman. Roh Kudus akan berbicara kepada kita pada hari ini. Ku terhubung denganmu. Selalu teman-teman sekalian, saya ingin berdoa sambil kita menyanyikan lagu ini. Bila kamu merasa bahwa selama ini kau takut untuk bersaksi, takut untuk berbuat baik kepada orang yang bukan Kristen. Ketika ada orang bertanya kepadamu tentang imanmu, engkau takut membahas masalah itu. Hari ini boleh engkau angkat tangan dan engkau mengatakan, Tuhan, saya mau menerima roh keberanian. Angkat tanganmu pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kuria syakadara lalabarar. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 4 dikatakan, ketika mereka di dalam ancaman, mereka berdoa, oh Tuhan, berikanlah kepada kami roh keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ulurkanlah tangan-Mu dan lakukanlah tanda ajaib di dalam nama Yesus dan oleh Yesus. Dan firman berkata, goyanglah tempat mereka berdoa, penuhlah mereka dengan roh dan memberitakan firman dengan keberanian. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang membangkitkan satu generasi yang penuh dengan keberanian, memberitakan, tidak takut Tuhan untuk melewati setiap tantangan kesengsaraan, tapi terus melakukan perbuatan baik, terus memberitakan Yesus. Dan Yesus, belalah mereka dengan membawa jiwa-jiwa lewat hidup mereka. Mereka menjadi orang-orang produktif bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sungguh sesuatu kekuatan bagi kami, Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan pakai hidup kami. Di setiap musim kehidupan kami, biar kiranya kami memuliakan Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, bukan sekedar pencapaian pribadi, bukan sekedar kenyamanan hidup kami, tetapi Tuhan, kami rindu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biar kiranya kami sungguh-sungguh menjadi terang
dan garam dunia. Bukan sebagai label tetapi sebagai fungsi Tuhan. Hamba berdoa, pakai setiap dari kami. Dan biar kiranya Tuhan melalui hidup kami banyak orang, banyak jiwa yang akan diberkati dan dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami. Pakai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Waktunya untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Apakah ada dari saudara-saudara di sini yang belum menerima roti dan anggur? Bisa angkat tangan dan kita akan minta. Sambil kita menunggu teman-teman Asher, mari kita renungkan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri, persekutuan kita dengan Dia. Pada saat ini kita akan merayakan bagaimana Dia mati di atas kayu salib, supaya kita menerima hubungan itu kembali bersama dengan Dia. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan bagi kita. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Nah saudara-saudara, mari kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, supaya kita lebih lagi mengasihi Dia. Mari kita renungkan kembali apa yang Dia sudah lakukan. Kesetiaannya, kebaikannya, berkatnya. Semua yang Dia lakukan atas hidup kita, segala yang kita punya dan miliki adalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa. Tetapi Engkau yang tidak berdosa, Engkau rela turun dari sorga mulia, menderita gantikan kami. Tuhan, Engkau baik bagi kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu, Kau tuntun kami, Kau bela kami, Kau berkati kami. Saat ini ya Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, pada saat kami melakukan perjamuan kudus ini, biar sungguh-sungguh hadirat-Mu mendekap kami. Sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh menerima kembali kasih karunia itu, menikmatinya dengan luar biasa. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan rindu kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi diri kita. Jangan kita simpan dosa. Dan jika kita diingatkan oleh Roh Kudus akan dosa-dosa, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Oh, kuduskan kami dan sucikan kami. Biar kiranya Tuhan kami ditemukan, Tuhan berkenan di hadapan. Ampuni kami Tuhan. Anak-anak di bawah umur 12 tahun belum diperkenankan untuk ikut serta di dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri saudara-saudara di dalam hadirat-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah rotimu tinggi-tinggi di tangan kanan. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi jemaat dewasa muda di 2PM, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat dewasa muda 2PM,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita angkat syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas tubuh dan darah-Mu yang diberikan bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan, gereja-Mu sedang dilawat Tuhan besar-besaran. Kami akan diingatkan terus akan kasih dari Engkau. Dan oleh karena itu kami akan pergi dan jadi berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai setiap dari kami. Oh haleluya. Mari para suami angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Pengurapan hikmat, kebijaksanaan yang selalu baru Tuhan berikan. Tuhan berkati kesehatanmu. Keluargamu akan hidup takut akan Tuhan. Segala pekerjaan dan usahamu Tuhan buat berhasil. Mari para istri angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak jadikan para istri di tempat ini sebagai tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Mereka akan pergi membawa damai sejahtera kemanapun mereka pergi Tuhan. Jadikan mereka ibu yang mendidik dan mengajar anak-anak mereka dengan luar biasa. Berkati mereka. Nah sekarang para anak-anak muda yang belum menikah, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan takut akan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menjaga kekudusanmu. Kiranya Tuhan memberkati studimu dengan pengurapan seperti Daniel yang 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang dunia. Kiranya Tuhan jadikan engkau kepala dan bukan ekor. Kau berikan keberhasilan, keberuntungan, opportunity yang baru bagi mereka Tuhan. Pakai hidup mereka di golden age ini untuk kemuliaan Tuhan. Pakai mereka Tuhan dengan luar biasa. Mari seluruh jemaat angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Kami percaya dengan iman, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dilepaskan, dan yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan Kau pakai kami menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.